Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen. Dan pada pagi hari ini saya akan menuju kota Surabaya. Naik kereta api Dharma Wangsa pertama kalinya di kelas ekonomi. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Untuk kondisi pagi di stasiun Pasar Senen bisa dibilang cukup ramai ya. Sekarang ini tanggal 10 Juni 2024 dan barusan itu ada kedatangan kereta api jarak jauh. Jadi bisa dibilang penumpang yang baru turun dari kereta baru mulai keluar stasiun ya. Lalu untuk stasiun Pasar Senen ini adalah stasiun besar untuk keberangkatan kereta-kereta yang umumnya kelas ekonomi campuran. Fasilitas di stasiun Pasar Senen juga lengkap banget, dimulai dari ujung sebelah sana sampai ujung ke sebelah sana. Itu banyak sekali gerai penjual makanan dan juga lain-lain. Jadi apabila kalian mau naik kereta dari stasiun Senen, bisa belanja dulu di sana. Sekarang saya sudah berada di peron jalur 1 ya. Kereta api Dharma Wangsa nanti akan masuk di jalur sebelah sini teman-teman. Lalu untuk stasiun Pasar Senen juga pada saat ini mengalami renovasi yang bisa dibilang cukup besar-besaran. Ada pembangunan underpass dan juga nanti underpassnya itu menggunakan eskalator ya. Sehingga beberapa kereta api keberangkatan dari Pasar Senen menuju ke arah timur ada yang BLB atau berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara. Mungkin tujuannya untuk memecah penumpang ya, supaya nggak semuanya naik di Pasar Senen. Ada pilihan lain selain di sini stasiun Jatinegara. Nah, di sana ya ada bagian box yang ditutup tuh. Itu salah satu pembangunan yang sekarang kini telah dilakukan. Sampai dengan tanggal 30 November 2024 ya. Rangkaian yang akan masuk di jalur 1 adalah rangkaian kereta api Dharma Wangsa yang saat ini akan saya naiki menuju kota Surabaya. Surabaya Pasar Turi. Dimohon kerjasamanya untuk tidak terburu-buru. Mohon Anda menunggu rangkaian kereta api Dharma Wangsa berhenti dengan sempurna. Oke, kereta api Dharma Wangsa rangkaiannya kini telah tersedia di jalur 1. Dan untuk susunan rangkaian nanti itu dimulai paling depan akan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3. Di belakang eksekutif 3 terdapat kereta restorasi pembangkit dan di belakang restorasi pembangkit nanti ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya duduknya di kereta ekonomi 6 saat ini karena sebelum-sebelumnya saya naik kereta api Dharma Wangsa itu selalu di kelas eksekutif. Sekarang saya coba di kelas ekonominya. Saya mau tunggu untuk lokomotifnya dilangsir dan dipasangkan dengan rangkaian terlebih dahulu. Kereta api Dharma Wangsa. Ini adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen, tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk keberangkatan dari kota Jakarta, kereta api Dharma Wangsa pada pagi hari. Dan kalau misalkan dari arah Surabaya ke Jakarta, itu perjalanan malam ya. Jadi bisa dibilang satu rangkaian kereta api Dharma Wangsa itu tektok teman-teman. Nah, untuk kereta api Dharma Wangsa memiliki dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas ekonomi dengan harga tiket sekitaran Rp300.000. Dan yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan kisaran harga tiket Rp550.000-an. Untuk kereta api Dharma Wangsa juga nanti perjalanannya bakal seru banget. Karena di perjalanan kita akan disusul oleh 3 kereta lainnya. Yang pertama setahu saya itu akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga. Lalu yang kedua nanti akan disusul oleh kereta api Taksaka di stasiun Pegadaian Baru. Dan yang ketiga akan disusul oleh
kereta api Sembrani di stasiun Brebes. Untuk perjalanan kereta api Dharma Wangsa pada pagi hari dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya memang menurut saya pribadi jadi keseruan tersendiri karena disusul oleh 3 kereta itu tadi, dan kita juga bisa menikmati keindahan pantai utara Jawa. Jalur Lawa Subang Tuan tujuan 36 ke Rombong Bandar Duri Tanah Panggadai dari kampung Desa Teramet Pulau Berada. Lokomotif dari kereta api Dharma Wangsa tengah dilangsir ya teman-teman, dan akan dipasangkan dengan rangkaian kereta. Nah, untuk sistem sambungan antara lokomotif dengan rangkaian kereta, termasuk juga dengan rangkaian kereta dari depan sampai dengan ke belakang, itu menggunakan kopler ya teman-teman. Kopler itu yang ini. Lalu ada juga rantai untuk pengaman, dan ada juga satu sambungan lain, itu adalah untuk suplai pengereman ya, suplai angin gitu. Lokomotif dinas pada kereta api Dharma Wangsa saat ini adalah CC 2018907. C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3, lalu 201 adalah tipe lokomotifnya yang memiliki bentuk kabin hidung kotak. 89 adalah tahun pertama dinas di 1989 dan 07 adalah nomor absennya. Depo induk MN. Rumah dari lokomotif ini di Madiun. Nah, kalau ini adalah kereta restorasi pembangkit dari kereta api Dharma Wangsa sebagai pemisah antara kelas eksekutif dan juga kereta kelas ekonomi. Kita lihat dulu ya, karena ini MP3, jadi mungkin nanti di perjalanan saya nggak akan makan di kereta restorasi ini. Di sebelah sini itu ada 2 meja ya, ada mini pantry-nya juga. Ini sih Mbak. Dan ruangnya ini bergabung dengan pembangkit teman-teman, jadi emang agak sedikit berisik ya. Kereta api Dharma Wangsa ini akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 8:40 ya, dan nanti akan menempuh waktu perjalanan sekitar 11 jam lebih 3 menit. Diperkirakan akan tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 19:43. Dan untuk keberangkatan kereta pagi dari arah Jakarta ke Surabaya, itu tuh ada 4 kereta api. Yang pertama dari stasiun Gambir, ada kereta api Argo Semeru dari Jakarta Gambir tujuan Surabaya Gubeng via jalur selatan ya. Lalu yang kedua ada kereta api Argo Bromo Anggrek dari Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ada juga kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki. Lalu yang keempat ada kereta api Sembrani dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Bisa dibilang untuk dari arah Jakarta ke Surabaya, pagi hari itu 3 kereta lewat jalur utara dan 1 lewat jalur selatan ya. Sekarang saya naik di kereta ekonomi 6 ya. Sekarang ini saya dapatnya di kereta ekonomi 6 ya, dan kereta ekonomi 6 pada kereta api Dharma Wangsa saat ini adalah K3 01220 BL.
kereta kelas ekonomi 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, tahun pertama dinas di 2012, dan urutan ke-20 BL adalah kepemilikan dari rangkaian ini Depo Blitar, teman-teman. Karena emang kereta api Dharma Wangsa memiliki jadwal rollingan dengan kereta api berantas dari Pasar Senen tujuan Blitar ya. TS adalah tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian sekitar sekian. BK adalah berat kosong 35.000 kg atau 35 ton. Dan MD adalah mulai dinas di tanggal 14 bulan 8 2012. Lalu di atas 11 ini terdapat sebuah kode trainmark ya. Menandakan bahwa sarana ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam. 40 adalah berat maksimalnya 40 ton. Dan 5 adalah tipe roda atau bugi K5. Bentukan dari bugi K5 kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan dan kirinya itu ada pegas. Di belakang kereta ekonomi 6 itu tidak ada kereta lain ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa back riding. Lalu di tiap ujung rangkaian pasti ada yang namanya semboyan 21. Yang ini dan juga yang ini ya. Nah, apabila di siang hari menggunakan semboyan 21 seperti ini, kayak ada papan lagi ya. Terus kalau misalkan malam-malam, di sini ada lampu. Lampunya bakal nyala dan ini yang bakal menggantikan kereta ini, menandakan bahwa ini adalah area paling belakang. Dan ini adalah peta rute perjalanan dari kereta api Dharma Wangsa. Diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, akan berhenti di stasiun Bekasi, Karawang, Pegadaian Baru, Haurgelis, Cirebon Perujakan, Tanjung, Brebes, Tegal, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Semarang Tawang, Ngrombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan berakhir di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kalau misalkan dari arah sebaliknya teman-teman, itu berhenti tidak terlalu banyak ya, melintas langsung stasiun Semarang Poncol, Haurgelis, dan juga stasiun Karawang. PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Dharma Wangsa Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 11 jam 3 menit. Pada pukul 9:09 perjalanan kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Bekasi. Dan di sini berhenti normal untuk naik penumpang yang naik dari stasiun Bekasi. Asli teman-teman, rame banget, terutama di bagian area depan ya. Dan biasanya nanti penumpang juga akan jalan lewat dalam seperti itu. Tepat pada waktunya pukul 8:40 kereta api Dharma Wangsa telah meninggalkan stasiun Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh keberangkatan dari arah Pasar Senen dan dari Bekasi, kereta api Dharma Wangsa ini udah bisa dibilang cukup ramai penumpang di kereta ekonomi 6. Padahal sekarang itu hari weekday, hari Senin ya teman-teman. Ini menandakan bahwa kereta api Dharma Wangsa okupansinya memang bagus. Kenapa? Karena apabila dibandingkan dengan 3 kereta lainnya menuju ke arah Surabaya di pagi hari, kereta api Argo Semeru, kereta api Argo Bromo Anggrek, dan kereta api Sembrani, harga tiketnya udah ugal-ugalan banget. Sedangkan Dharma Wangsa untuk sejauh rute dari Jakarta menuju ke arah Surabaya masih ada kereta kelas ekonomi dengan tiket yang bisa dibilang ramah di kantong ya, sekitaran 300.000.
Salah ya teman-teman, saya lupa kalau Dharma Wangsa ini melintas langsung di stasiun Cikarang. Nanti berhenti dan disusul Argo Dwi Pangga itu di stasiun Karawang. Kok ingatnya malah Cikarang? Dan stasiun Cikarang ini menjadi stasiun terminus bagi perjalanan KRL komuter line. Nah itu tuh KRL ya. Jadi KRL cuma sampai stasiun ini doang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:42. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Karawang. Dan di stasiun Karawang, kereta api Dharma Wangsa hanya berhenti dari arah Jakarta ya. Kalau dari arah Surabaya, di Karawang itu melintas langsung teman-teman. Dan di stasiun Karawang ini, kereta api Dharma Wangsa secara normal berhenti cukup lama untuk tunggu disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga. Kereta Argo, kereta unggulan, yang dimana Argo Dwi Pangga melaju di angka 120 km per jam, sedangkan Dharma Wangsa di angka 100 km per jam saja. Karena dasar itulah kereta api Argo Dwi Pangga harus menyusul kereta api Dharma Wangsa ini supaya Argo Dwi Pangganya bisa ngebut terus teman-teman. Kalau misalkan Dharma Wangsanya dipaksa jalan, ya otomatis nanti Argo Dwi Pangganya bakal telat karena kecepatannya tidak sesuai dengan standar operasional kereta unggulan. Itulah dia barusan kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Gambir tujuan stasiun Solo Balapan menggunakan armada kereta New Generation. Dan kereta api Argo Dwi Pangga merupakan kereta pertama juga ya yang menggunakan armada terbaru. Keluaran di tahun 2023 atau 2024 yang dikenal sebagai kereta eksekutif dan luxury New Generation. Kini kereta api Dharma Wangsa sudah meninggalkan stasiun Cikampek dan di Cikampek ini terdapat dua percabangan jalur ya. Kereta api Dharma Wangsa akan mengambil jalur arah ke kiri menuju lintas utara, jalur Cirebon sampai dengan Tegal, Surabaya Pasar Turi, dan ada juga jalur percabangan ke arah kanan menuju jalur selatan ke arah Bandung sampai dengan Tasikmalaya, Banjar, dan juga Kroya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:39. Kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Pegaden Baru ya teman-teman. Ini sudah memasuki di Kabupaten Subang. Nah di stasiun Pegaden Baru ini sebenarnya kereta api Dharma Wangsa berhenti dengan normal. Namun secara normalnya disusul oleh kereta api Taksaka itu seharusnya apabila melihat dari grafik perjalanan di stasiun Haur Gelis. Tapi memang biasanya teman-teman kereta api Dharma Wangsa ya disusul di stasiun Pegaden Baru ini. Saya udah beberapa kali naik kereta api Dharma Wangsa dan disusul oleh Taksakanya selalu di stasiun Pegaden Baru. Itu dia barusan kereta api Taksaka, bener-bener ngebut banget ya. Karena memang di jalur lintas ini tuh bisa dipacu sampai dengan kecepatannya 115 km per jam. Sekarang jam 10:48
baru diberangkatkan dari stasiun Pegadaian Baru. Ini lambatnya sekitar 15 menit ya teman-teman. Tapi nanti itu di Haur Gelis ada kantong waktu yang cukup lama, bisa mengurangi keterlambatan karena secara jadwal ya disusul di Haur Gelis. Oke. Jadi sekarang saya sudah memesan satu menu makanan. Saya pesen nasi ayam CFC. CFC ya teman-teman. Sebagai informasi, CFC ini produk asli Indonesia. Jadi bukan produk yang sedang ramai diboikot. Kalau saya sih menyikapinya mau kalian beli atau enggak ya urusan masing-masing gitu loh. Tapi ini produk asli Indonesia ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada komentar lagi kayak di video sebelumnya kalau ini produk asing dan saya dikira pro Israel. Tidak sama sekali. Nah, untuk nasi ayam CFC harganya Rp38.000. Ini ada 2 potong ayam dan 1 nasi. Nasinya memang tidak terlalu besar, tapi ini 2 potong ayam, jadi menurut saya cukup mengenyangkan dan harganya Rp38.000. Lebih murah Rp2.000 apabila dibandingkan dengan menu lain seperti nasi goreng parahyangan, ayam geprek. Pada pukul 11.02 kereta api Dharma Wangsa diberangkatkan kembali dari stasiun Haur Gelis dan keterlambatannya sudah berkurang menjadi 5 menit saja. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Dharma Wangsa akan tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Sekarang jam 12.05 ya teman-teman. Dan kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kereta ekonomi campuran. Dan di sini sudah terlambat ya teman-teman. Jadi pemberhentian di kota Cirebon, di stasiun Cirebon Perujakan tidak terlalu lama. Di stasiun Cirebon Perujakan ini juga terdapat 2 percabangan jalur ya. Kereta api Dharma Wangsa akan lurus ke sana menuju arah Semarang. Dan ada juga percabangan lainnya ke arah kanan. Itu percabangan menuju ke Purwokerto sampai dengan Kroya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12.59 menit. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Brebes. Dan di stasiun Brebes kita sudah ke jalur belok ya teman-teman. Ini jalur 1 di sebelah sana itu untuk kereta-kereta yang memang berhenti ataupun juga melintas langsung ya. Dari arah Semarang ke arah Cirebon. Lalu di jalur 2 ini adalah jalur langsung ataupun juga untuk kereta berhenti yang memang dari arah Cirebon menuju ke arah Semarang. Dan di stasiun Brebes ini kereta api Dharma Wangsa secara normal berhenti cukup lama untuk disusul oleh kereta api Sembrani. Kereta yang memang berangkat dari arah stasiun Gambir itu jam 9.50. Selisih jam keberangkatannya 1 jam 10 menit atau 70 menit ya teman-teman. Tapi di stasiun Brebes sudah bisa menyusul kereta api Dharma Wangsa, itu gila sih. Nah, kereta api Sembrani walaupun juga bukan kereta argo, tapi bisa melaju di angka maksimal 120 km per jam, ditambah lagi keretanya yang tidak terlalu banyak berhenti. Itulah kenapa Sembrani ya, walaupun berangkatnya 70 menit di belakang kereta api Dharma Wangsa, tetepan. Baru nyampe Brebes, kita udah dikejar.
Itulah dia teman-teman, barusan kereta api Sembrani melintas di stasiun Brebes ini ngebut banget. Karena memang di stasiun Brebes kereta bisa melintas langsung di angka 120 km per jam. Dan kereta api Sembrani juga adalah kereta yang bisa disetarakan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek karena memang membawa 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta luxury sebanyak 2 kereta dan juga 8 kereta kelas eksekutif. Itu tuh bisa dibilang kereta api Sembrani kembarannya Argo Bromo Anggrek tapi dengan versi perjalanan yang pemberhentiannya lebih banyak sedikit, seperti ada tambahan macam di stasiun Cepu, terus ada juga pemberhentiannya yang di stasiun Lamongan apabila malam hari, tapi sisanya ya mirip-mirip lah kayak Argo Bromo Anggrek. Akan kembali melintas langsung di jalur 1 kereta api Sembrani dari arah berlawanan ya, dari arah Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Gambir. Sekarang jam 13.16 kereta api Dharma Wangsa diberangkatkan kembali dari stasiun Brebes setelah disusul oleh kereta api Sembrani. Jadi memang untuk pemberhentian di stasiun Brebes lumayan lama ya, sekitaran 18 menit dari 12.58 ke 13.16. Sekarang kereta api Dharma Wangsa persiapan memasuki stasiun Tegal, dan di Tegal ini kita bertemu dengan jalur dari arah Selawi ya. Rel yang di sini itu dari arah Prupuk, Selawi, dan mengarah ke arah Tegal biasa dilewati oleh kereta api Kamandaka, Joglo Semarkerto, dan juga kereta Kentel. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.27 menit. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal. Kita sudah memasuki Daop 4 Semarang ya teman-teman. Dan ternyata sekarang di stasiun Tegal ini sudah ada proyek pembangunan untuk peron tinggi nampaknya. Saya harap sih nanti di Tegal ini dibangun kanopi ya teman-teman, supaya penumpang yang naik turun kereta itu tidak kepanasan seperti ini. Nah, yang berangkat dari jalur 1 adalah kereta api Argo Cirebon, kereta Argo Ngecer dari Daop 4 Semarang ya, dari Tegal ke arah Jakarta. Dan kereta Argo Cirebon ini walaupun bisa melaju di angka 120 km per jam, pemberhentian yang banyak, jadi menurut saya hitungannya dari Tegal ke Jakarta itu lama banget sih. Terdiri dari 2 kelas layanan ya, ada kereta kelas eksekutif dan juga kereta ekonomi New Image. Pada pukul 13.32 menit, kita diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.13 menit, kereta api Dharma Wangsa telah tiba di kota Pekalongan, stasiun Pekalongan. Ini adalah salah satu stasiun besar di Daop 4 Semarang dan juga melayani semua pemberhentian kereta, termasuk kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta nomor 1 di jalur lintas utara, termasuk juga dengan kereta api Sembrani dan kereta lainnya, semua berhenti di stasiun Pekalongan. Sehingga kalau misalkan kalian dari Pekalongan mau ke arah Surabaya ataupun Jakarta, itu pilihannya sangat amat bervariatif. Bisa naik kereta yang paling murah seperti Erlangga, sampai dengan kereta kelas luxury seperti Argo Bromo Anggrek.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:25. Perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Poncol di kota Semarang ya. Dan fakta menarik nih, kereta api Dharma Wangsa dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya itu tuh berhenti di 2 stasiun di kota Semarang. Ada stasiun Semarang Poncol dan juga nanti akan berhenti kembali di stasiun Semarang Tawang. Stasiun Semarang Poncol ini adalah stasiun besar di kota Semarang untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene campuran ya, seperti kereta api Dharma Wangsa, itu berhentinya di stasiun Semarang Poncol. Ada juga beberapa kereta api yang start mulanya dari stasiun Semarang Poncol, seperti kereta api Kaligung yang ada di kanan saya. Ini adalah kereta dari stasiun Semarang Poncol tujuan ke stasiun Tegal sampai dengan Brebes, ada juga yang sampai dengan ke Cirebon Perujakan. Lalu ada kereta api Blora Jaya dari stasiun Semarang Poncol tujuan stasiun Cepu, ada kereta api Ambarawa Express dari stasiun Semarang Poncol sampai dengan stasiun Surabaya Pasar Turi, dan ada juga kereta api Tawang Jaya dari stasiun Semarang Poncol tujuan Jakarta Pasar Senen, dan yang terakhir ada kereta ekonomi lokal Kedung Sepur dari stasiun Semarang Poncol tujuan stasiun Ngerombo. Untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi itu biasanya seperti kereta Argo, Sembrani, Gumarang, Harina berhentinya di stasiun Semarang Tawang. Sekarang kita sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol dan di sini terdapat sebuah depo lokomotif yang digunakan untuk menyimpan sarana-sarana lokomotif yang sedang tidak digunakan. Nah, ini nih, depo lokomotifnya di sebelah sini ya teman-teman. Selain itu juga di Semarang Poncol ada depo induk untuk kereta, jadi apabila ada kereta-kereta yang dari arah Semarang itu menggunakan armada sarana milik depo SMC ya, Semarang Poncol, bukan depo Semarang Tawang. Seperti kereta api Argo Muria, Argo Sindoro, itu deponya memiliki depo Semarang Poncol, bukan di depo Semarang Tawang. Pada pukul 15:42, kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan stasiun Tawang ini untuk pemberhentian kereta-kereta yang Argo full eksekutif ya teman-teman. Di sini juga ada kereta-kereta yang start mula dari sini seperti kereta api Argo Sindoro, Argo Muria, relasi dari Semarang Tawang tujuan Jakarta Gambir. Lalu ada juga kereta api Ciremai dari Semarang Tawang tujuan Bandung. Ada juga kereta api Tawang Jaya Premium dari Semarang Tawang tujuan ke arah Jakarta Pasar Senen. Lalu ada juga kereta api Belambangan Express dari Semarang Tawang tujuan Ketapang. Kereta api Banyu Biru dari Semarang Tawang tujuan Solo Balapan. Lalu ada juga kereta api Kamandaka dari Semarang Tawang tujuan stasiun Cilacap dan juga stasiun Purwokerto. Pada pukul 16:32, kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Ngerombo di Kabupaten Grobogan. Dan di stasiun Ngerombo memang banyak sekali kereta-kereta jarak jauh yang berhenti di stasiun ini. Bahkan kereta api Sembrani Malam dan juga kereta api Harina itu masih berhenti di stasiun Ngerombo. Termasuk kereta api Gumarang, Kertajaya, dan lainnya. Sehingga memang banyak pilihan dari arah Ngerombo menuju ke Surabaya ataupun juga ke arah sebaliknya. Nah, kita bertemu dengan kereta Kedung Sepur. Ini adalah kereta lokal seperti kelas eksekutif karena di sana kodenya K1. Kereta kelas eksekutif 3 memiliki penggerak sendiri, tidak perlu ditarik lokomotif, dan juga tahun pembuatannya di 1982.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 17 menit. Perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Randu Blatung. Ini stasiun yang berada di Kabupaten Blora ya teman-teman. Dan kereta api Dharma Wangsa dari dua arah berhenti di stasiun ini, stasiun Randu Blatung. Memang nggak terlalu banyak sih kereta yang berhenti di stasiun ini, hanya beberapa kereta saja, terutama kereta-kereta yang notabene kelas ekonomi. Di Randu Blatung sekarang sudah ada kanopi ya, jadi sudah enak juga untuk akses naik turun penumpang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:39. Perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Cepu. Sudah memasuki waktu maghrib ya teman-teman, bahkan langit itu sudah mulai agak gelap. Nah, kita bisa lihat ya, ini tadi ada semboyan 21 yang warna merah tuh, papan. Sekarang sudah dicabut dan digantikan dengan lampu yang ini nih. Nah, lampunya sekarang sudah mulai menyala. Ini menandakan bahwa yang nyala adalah akhir dari rangkaian. Di depan warnanya warna hijau, sedangkan di area belakang berwarna merah ya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Dharma Wangsa ya, di kelas ekonomi. Dalam satu kereta terdapat 80 kapasitas tempat duduk. Dari kursinya ini masih kursi duduk tegak berhadap-hadapan, dan juga jarak antar kursi menurut saya masih aman ya, karena tidak langsung adu dengkul dengan penumpang yang ada di depan kita. Nah, untuk fasilitas di atas sebelah sana itu terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu dari segi pendingin ruangan di kereta ini sudah menggunakan AC sentral seperti pada kereta kelas eksekutif. Di sebelah sini terdapat sebuah meja yang ukurannya cukup besar, bisa buat nyimpen kue kayak gini, terus botol juga, dan kita bisa buat makan juga teman-teman. Walaupun kereta ekonomi model seperti ini tidak ada meja lipat, tapi meja ini tuh berfungsi banget. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Di sini juga terdapat sebuah tirai ya, yang bisa kita buka tutup. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Dharma Wangsa ekonomi ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita lihat dulu salah satu sisinya. Di sini ada tulisan kloset duduk. Biasanya untuk kereta kelas ekonomi di salah satu sisinya adalah kloset jongkok ya. Jadi ada kloset jongkok dan juga kloset duduk. Untuk toilet seperti ini ya. Dan dari segi luas toilet kurang lebih kayak gini, cukup leluasa. Untuk fasilitasnya ada sebuah gantungan, cermin yang ukurannya standar, lalu ada jet shower, ada tong sampah, tempat tisu, ada wastafelnya, air mengalir dengan normal, ada juga tabung sabun, kloset duduk, di sini tombol flash untuk membilas, pegangan, dan ada juga pewangi ruangan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:14 ya. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Bojonegoro, stasiun yang memang melayani semua kereta api di jalur lintas utara, termasuk Argo Bromo Anggrek, Sembrani, yang kereta full eksekutif luxury aja berhenti di stasiun Bojonegoro. Apalagi kelas campuran ekonomi kayak gini teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:45. Kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Babat. Dan stasiun Babat ini masih memasuki Kabupaten Lamongan ya teman-teman. Dan stasiun Babat menurut saya pribadi dari bangunan stasiunnya lebih gede sih apabila dibandingkan dengan stasiun Lamongan yang ada di depan nanti. Sekarang jam 19:08. Kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Lamongan, dan stasiun Lamongan adalah pemberhentian terakhir kereta api Dharma Wangsa sebelum tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Yang turun di stasiun Lamongan lumayan banyak, termasuk juga satu teman saya turun di stasiun ini ya.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sudah berangkat kembali dari stasiun Lamongan. Sekitar setengah jam ke depan, kita akan tiba di kota tujuan, stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Dharma Wangsa. Ini adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi di keberangkatan pagi, dan apabila dari keberangkatan Surabaya itu tuh perjalanan malam hari, sehingga ketika kereta api Dharma Wangsa ini tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, itu dia akan ada waktu istirahat sekitar 3 jam dan akan diberangkatkan kembali sekitar jam setengah 11 malam. Dan untuk kereta api Dharma Wangsa ada 2 kelas layanan ya. Yang pertama, kereta kelas ekonomi yang saya naiki pada perjalanan kali ini memiliki harga tiket sekitaran Rp300.000. Menurut saya pribadi, di harga Rp300.000 untuk kereta ekonomi yang basicnya duduk tegak, itu tuh udah lumayan agak mahal ya. Namun bisa terbilang worth it juga, mengingat ada beberapa hal. Yang pertama dari segi jam keberangkatan. Dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya, menurut saya pribadi jamnya masih enak ya. Keberangkatan dari Jakarta nggak kepagian, sekitaran jam setengah 9 pagi, dan tiba di Surabaya juga sebelum jam 8 malam. Itu yang bikin enak. Lalu yang kedua, dari segi peredam suara. Ini asli, peredamnya bagus banget teman-teman. Bahkan saya menilai dibandingkan dengan kereta kelas premium yang kadang saya naikin, kereta ini tuh peredamnya sedikit lebih baik. Dan dari segi pendingin ruangan, sebenarnya untuk AC di siang hari menurut saya pribadi agak sedikit panas, cuman nggak yang panas banget ya, masih bisa ditolerir. Dan sekarang AC-nya menurut saya udah enak banget. Nah, lalu yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiketnya sekitaran 500 sampai dengan 600 ribu rupiah. Jadi apabila teman-teman tidak ingin naik kereta Dharma Wangsa di kelas ekonomi, kalian bisa naik di kelas eksekutif yang tentunya lebih nyaman. Dan juga apabila dibandingkan dengan kereta dari arah Jakarta ke Surabaya di keberangkatan pagi hari ataupun juga di keberangkatan siang hari, kereta api Dharma Wangsa ini bisa dibilang salah satu yang paling recommended. Apabila kalian tidak ingin tiket yang mahal, kalian opsinya kereta api Dharma Wangsa ini teman-teman. Karena saya yakin ya, akan banyak sekali orang-orang yang nggak kebagian kereta api Airlangga, larinya pasti ke Dharma Wangsa. Paling banter ya ke Kertajaya sih. Mungkin itu aja ya untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa kali ini. Perjalanannya juga menyenangkan karena tadi ada beberapa momen seperti disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga di stasiun Karawang, lalu ada juga penyusulan oleh kereta api Taksaka di stasiun Pegadaian Baru, dan yang terakhir bertemu dengan 2 kereta api Sembrani di stasiun Brebes. Baiklah, sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir, jadi saya mau siap-siap dulu. Kang Andreva, gimana untuk perjalanan kereta api Dharma Wangsa kali ini? Ya, perjalanan Dharma Wangsa kali ini ya enak ya. Yang pertama sesuai tadi dari pendapatnya Kang Adi ya, perjalanan pagi, nggak terlalu pagi dari Pasar Senen, terus kemudian nyampe Surabayanya juga nggak terlalu malam ya, setengah 8 malam. Terus kemudian juga sekarang kan keretanya udah diganti pakai rangkaian bekas Majapahit ya, jadi udah lebih enak lah dibanding yang sebelumnya yang benar-benar 106 penumpang yang tegak, yang kayak kereta subsidi kan. Terus kemudian yang ketiga juga perjalanannya oke karena disusul sama 3 kereta kan tadi, Taksaka, terus kemudian Dwi Pangga sama Sembrani ya. Jadi overall recommended lah. Jadi buat teman-teman yang mau naik Dharma Wangsa buat ke Surabaya Pasar Turi, oke banget gitu ya. Surabaya. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada tertinggal atau terlempar di dalam kereta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta benar-benar berhenti. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai berjumpa pada perjalanan berikutnya.
Alhamdulillah jam 19:43 tepat kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, itu dia lokomotif kereta api Dharma Wangsa udah dilangsir lagi ya, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama 11 jam dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Itulah barusan perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa di kelas ekonomi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.